Selamat malam, apakah suara saya terdengar? Malam Pak, kedengaran Pak. Baik. Totalnya ada berapa orang kah, teman-teman semuanya? 22 orang. Totalnya ada 45, Nas. 45. Baik. Berarti masih setengah belum join. Iya, tapi dimulai saja. Karena sudah kontrak di awal, jam 19 pokoknya kita mulai. Berapapun yang sudah kita Baik, siap. siap. Baik, teman-teman semuanya. Perkenalkan, sebelumnya saya Gede dari Bali. Kebetulan juga saya kemarin sempat kuliah juga bareng dengan Pak Heri. Jadi saya adik tingkatnya Pak Heri. Dan saat ini saya juga aktif di rumah sakit di Bali. Dan ada ngajar juga di beberapa kampus di Bali dan di luar Bali. Jadi izin hari ini saya akan sharing mengenai Departemen Manajemen. Jadi sebenarnya sih manajemen tuh, apalagi teman-teman sudah bekerja di rumah sakit dan sudah punya pengalaman di rumah sakit, manajemen itu merupakan lumbung poin teman-teman semua dalam UKOM nanti. Jadi ketika teman-teman sudah terbiasa dengan kebiasaan yang ada di rumah sakit, tempat teman bekerja, itu nanti itu kita sesuaikan dengan teori yang ada dan itu nantinya akan menjadi lumbung poin teman-teman dalam mengikuti UKOM kali ini. Jadi semoga saja semuanya akan lulus dengan nilai yang kompeten semua. Kita mulai. Saya lebih senang jika teman-teman sendiri yang membacakan soal yang kita akan bahas. Jadi ketika teman-teman berperan aktif, jadinya ilmunya akan setidaknya ada mampirlah sebentar di pikiran teman-teman semuanya. Mohon maaf, saya izin mungkin teman-teman untuk mulai membacakan dari contoh soal nomor 1. Saya minta tolong dari Nur Hikmah Pratiwi, apakah bisa membacakan soalnya dan disebutkan kira-kira kata kuncinya apa dari soal nomor 1 ini. Silahkan, Ibu Nur Hikmah Pratiwi, boleh saya dibantu untuk membacakan soalnya? Boleh Pak. Oke, silahkan. Oh, pertama itu kita baca soalnya dulu ya Pak. Kalau dari yang kemarin-kemarin tuh tipsnya seperti itu sih Pak. Ya, silahkan. Pertanyaannya, apakah tanggung jawab utama perawat tersebut setelah mendelegasikan tugas? Lalu pertanyaannya, seorang perawat primer di ruang perawatan interna telah mendelegasikan beberapa tugas kepada perawat pelaksana sesuai kemampuan masing-masing dan rasio yang sesuai. Perawat primer telah menjelaskan dengan detail mengenai tugas dan yang didelegasikan. Tanggung jawabnya, sebentar Pak, baca dulu ya Pak. Oke, silahkan. Jadi soal nomor 1 kata kuncinya adalah delegasi. Iya, Hmm. Jika ketika misal teman-teman diberikan delegasi dan memberikan delegasi, kira-kira apa yang perlu teman-teman perhatikan setelah memberikan delegasi kepada teman atau misalnya bawahan teman-teman di rumah sakit? tindak lanjut dulu bukan Pak? Yang melakukan tindak lanjut kepada setiap anggota staf. Ada pendapat lain? Kurang tepat ya Silahkan. Pak. Enggak, saya belum belum membaca semuanya. Jadi kita harus diskusi. Kalau misalnya ada pendapat lain, silahkan. Kalau melakukan tindak lanjut, mungkin bisa. Karena ketika memberikan delegasi, ya kita harus tahu tugas yang kita berikan delegasi itu udah selesai apa belum? Hasilnya gimana? Cocok nggak sama yang kita harapkan seperti itu? Nomor A bisa dipertimbangkan.
Yang lain, apakah ada pendapat lain? Silahkan, biar diskusinya lebih aktif. Jadi manajemen itu ya kayak bahasa Indonesia, jadi kita harus mencari kata kunci dulu. Kebiasaan di rumah sakit sangat-sangat membantu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa, itu akan sangat lebih mudah dalam manajemen. Ada pendapat lain selain A? Jadi jelas, di nomor 1 ini kata kuncinya adalah delegasi. Jadi ketika teman-teman menemukan soal tentang delegasi, teman-teman yang perlu pikirkan adalah orang yang diberikan delegasi, apakah orang yang tepat, apakah orang yang teman-teman berikan delegasi itu nantinya akan bisa mencapai apa harapan teman-teman. Dan yang ketiga, apakah wewenang yang diberikan delegasi itu sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Jadi yang tepat pada jawaban nomor 1 ini adalah benar. Yang A, melakukan tindak lanjut kepada setiap anggota staf mengenai kinerja dan hasil kerjanya. Jadi kita harus tindak lanjut ini, hasilnya gimana nih kinerjanya yang diberikan delegasi. Jadi ada 4 kegiatan dalam delegasi wewenang ini. Yang pertama, nanti teman-teman saya yakin akan menjadi seorang manajer perawat. Ketika lulus, manajer perawat itu harus menetapkan dan memberikan tugas dan tujuannya kepada orang yang diberi pelimpahan atau orang yang diberikan delegasi. Yang kedua, seorang manajer keperawatan itu melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi pasti ketika kita memberikan tugas ke bawahan, pasti kita mempunyai tujuan, oh tugas ini harus selesai nih pada hari ini, tugas selesai harus selesai nih pada tanggal ini, tugas ini harus selesai dengan angka segini nih. Nah itu kita punya tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, perawat yang menerima delegasi, baik eksplisit kadang-kadang maupun yang implisit, itu pasti dia akan merasa bahwa dia harus mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mencapai hasil yang diharapkan dari pemberi delegasi, dari atasannya. Jadi kalau misalnya bertemu dengan delegasi, 4 kegiatan ini yang harus teman-teman pahami, dan teman-teman harus ulang-ulang lagi membacanya. Nanti akan saya share juga slide-nya biar teman-teman bisa baca di rumah. Yang keempat adalah manajer perawat harus menerima pertanggungjawaban atau hasilnya. Gimana nih? Selesai nggak tugas yang saya berikan? Sesuai nggak tujuan yang ingin saya capai seperti itu? Itu yang diperlukan dalam delegasi dalam dunia keperawatan. Jadi jelas kalau misalnya berbicara tentang apakah tanggung jawab utama perawat tersebut setelah mendelegasikan, ya dia harus melakukan tindak lanjut kepada setiap anggota staf yang diberikan delegasi itu, apakah kinerjanya sesuai dan hasil yang dicapai sesuai dengan harapan di awal, seperti itu. Untuk nomor 1, apakah ada pertanyaan? Silahkan teman-teman. Di kolom komentar ternyata udah menjawab semua A, jadi saya rasa cukup jelas untuk nomor 1. Nomor 2 kita lanjut pertanyaannya. Nah ini tentang gaya kepemimpinan. Ibu Kurnaisi, saya minta tolong untuk membacakan soalnya. Dan kira-kira jawabnya apa nih dari soal nomor 2 ini? Silakan Ibu Kurnaisi. Baik, Pak. Seorang perempuan berumur 51 tahun dirawat di ruang perawatan interna dengan diagnosa ulkus diabetik. Pemimpin perawat memberikan tugas kepada stafnya untuk melakukan perawatan luka serta memberikan penjelasan mengenai tujuan dan hasil yang ingin dicapai dengan baik. Apa gaya kepemimpinan yang dipakai oleh kepala ruangan tersebut? A. Laissez-faire, B. Demokratis, C. Autokratis, D. Situasional, D. Birokratis. Oke, jawabannya apa Bu Autokratis, kira-kira? Pak. Autokratis. Autokratis. Oke. Kenapa kira-kira autokratis? Karena di sini pemimpin perawatnya sudah memberikan penjelasan mengenai tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Jadi udah jelas, udah menentukan apa yang tujuan dan hasil yang ingin dicapainya. Oke. Ada pendapat lain, teman-teman yang lain? Dari Ibu Kurniasi tadi sudah memberikan jawaban yang pilihan C, yaitu autokratis.
Ini sangat jelas sekali memang, karena memang pemimpinnya sudah menentukan, oh ini tujuannya, ini hasil yang ingin dicapai. Nah, itu dia sangat khas sekali otoriternya. Jadi gaya kepemimpinan yang tepat untuk soal nomor 2 memang benar autokratis. Sedangkan yang nomor A kira-kira gaya kepemimpinan seperti apa laissez-faire yang nomor A ini? Ada yang bisa memberikan sharingnya? Silahkan. Siapa tahu di rumah sakit punya pengalaman, punya pemimpin yang laissez-faire. Itu biasanya kalau misalnya kepemimpinan laissez-faire itu dia lost control. Jadi ya silahkan deh, bawahannya mau ngelakuin apa itu ya, nggak ada supervisi, nggak ada controlling dari atasan. Jadinya dia memberikan kebebasan kepada stafnya, lost control. Sedangkan yang kebalikannya, yang demokratis, kalau demokratis itu dia akan memberikan kesempatan pada stafnya untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan, pasti dia akan menanyakan, menurut menurut ibu, menurut bapak gimana? Baik apa tidak? Nah, seperti itu dia pasti akan mencari pendapat dari bawahannya. Yang autokratis tadi ya memang otoriter, dia sudah menentukan tujuannya apa yang ingin dicapai. Sedangkan yang situasional itu ya perpaduan antara gaya kepemimpinan, ada yang kadang-kadang dia laissez-faire, kadang-kadang dia demokratis, kadang-kadang dia autokratis, dia itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Sedangkan gaya kepemimpinan birokratis itu dia lebih cenderung ke ya dia sangat saklek pada aturan. Jadi birokratnya kalau misalnya atasannya bilang A ya, gaya pemimpin yang di bawahnya dia akan ikut ke atasnya secara birokratis seperti itu. Untuk soal nomor 2, ini pasti akan muncul, tapi dengan tipe yang berbeda. Mungkin teman-teman harus pahami dari A sampai E ini bagaimana pilihan jawaban antara A dan E ini, biarpun digoyang di contoh kasus apapun, teman-teman ketika tahu kata kunci dari masing-masing gaya kepemimpinannya itu akan sangat mudah untuk menjawabnya. Nah, ini penjelasannya sedikit dari mana kepemimpinan autokratis, bagaimana kepemimpinan situasional, bagaimana kepemimpinan demokratis, gimana kepemimpinan laissez-faire yang merupakan gaya kepemimpinan yang mendelegasikan seluruh tugasnya namun memang minim kontrol dari atasan. Itu yang laissez-faire. Untuk gaya kepemimpinan saya rasa sangat jelas sekali. Atau misalnya ada pertanyaan silahkan di up raise-nya silahkan. Nah, ini yang nomor 3, mungkin ini sangat mudah sekali, karena ini di rumah sakit sudah sering kita gunakan model kepemimpinan, model keperawatan ini dari Ibu Ika Puspitasari. Saya minta tolong untuk membacakan kasusnya. Silahkan Ibu. Baik, Pak, terima kasih. Seorang perawat sedang menghadiri pertemuan orientasi sebuah lembaga tentang model praktik keperawatan yang dilaksanakan di fasilitas tersebut. Perawat tersebut mendapat penjelasan bahwa praktik keperawatan yang digunakan adalah model keperawatan tim. Apa karakteristik dari model keperawatan tersebut? Hmm, Jadi kira-kira ini hampir 90% di Indonesia masih menggunakan model ini. Apa ya, Pak? Ini keperawatan tim. Kalau misalnya teman-teman di rumah sakit ada yang menggunakan selain model keperawatan tim, atau ada yang menggunakan keperawatan primer kah di rumah sakitnya? Jadi keperawatan tim ini biasanya ada apa di atas kepala tim? Ada Pemimpin. pemimpinnya Kepala biasanya ruang. kepala ruangan. Kepala ruangan. Kepala ruangan, di bawahnya ada kepala tim, di bawah kepala Kepala timnya ada beberapa perawat. Laksana. Jadi kira-kira jawabannya kalau misalnya bayangannya Yang B, seperti Pak. itu, yang Yang B. benar. Yang paling tepat adalah yang B. Jadi teman-teman kalau misalnya ketemu dengan model keperawatan tim, pasti di bawahnya ada beberapa perawat yang akan merawat sekelompok klien. Jadi ada tim A, tim B, tim C, tim D biasanya, atau tim 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Kalau misalnya A,
Ini setiap perawat pelaksana memiliki keahlian spesifik. Itu lebih ke model keperawatan fungsional. Jadi dia berdasarkan fungsinya dia. Sama dengan yang C. Jadi metode pendekatan tugasnya digunakan dalam pemberian pelayanan kepada klien. Jadi dia perawat A tugasnya ini nih, fungsinya ini nih. Nah, itu lebih ke fungsional. Sedangkan yang D, konsep pengelolaan sumber daya keperawatan yang digunakan ketika memberikan pelayanan kepada klien. Kira-kira nomor D, tipe apa kira-kira? Ada yang tahu kah? Yang D? Lebih ke metode kasus. Sedangkan yang E, yang paling sering biasanya muncul kalau misalnya di hukum tuh kalau nggak metode tim biasanya adalah yang E ini, yang metode primer, yang sering muncul soal-soal biasanya dibolak-balik. Ini contoh keperawatan model apa? Nah, kalau misalnya yang E ini dia primer. Kunci dari primer adalah semuanya nurse, semuanya terregistrasi. Kalau misalnya primer itu kayak dokter dia. Jadi perawat Ibu Ika itu akan merawat pasien sampai dari dia datang sampai dia pulang ya Ibu Ika sebagai nurse registernya. Nah, jadi kayak dokter DPJP-nya ya itu sampai dari pasien datang sampai pulang ya DPJP-nya ya dokter itu, dokter A atau misalnya seperti itu. Itu metode keperawatan primer. Jadi yang E ini juga lumayan sering muncul, silakan dipahami juga metode keperawatan primer ini. Untuk nomor 4, nah ini mungkin salah satu contoh dari etik yang tadi Pak Heri bilang, udah beberapa teman-teman yang lebih fokus ke prinsip etik. Saya minta tolong Ibu Rosia Sakiah ya. Silahkan Ibu Rosi Sakiah ya panggilannya. Hadirkah? Iya, Pak. Ya, silakan Ibu, saya minta tolong untuk membacakan soal nomor Saya 4. nggak pakai kacamata ini, Pak. Boleh, Pak. Komite Etik Keperawatan sedang melakukan pengarahan di sebuah ruang perawatan rumah sakit. Komite Etik sedang menjelaskan mengenai hak-hak klien. Salah satu contoh pemenuhan hak-hak klien tidak diperbolehkan mengambil gambar klien tanpa adanya persetujuan informed consent. Apakah prinsip etik yang diterapkan dalam contoh tersebut? Ya. Ya Pak ya. Confidentiality. Jawabannya? Yang A. Oke. Ini udah benar berarti. Udah bisa lah manajemen menjadi lumbung skornya. Jadi jawab yang tepat memang benar. Kalau misalnya kita menjamin hak kerahasiaan pasien, apalagi mengambil gambar, pasti ibu atau bapak semua sudah pasti paham kalau misalnya pasien punya kerahasiaan, nggak boleh kita asal foto. Tentu pasien pun nggak boleh foto perawat juga, atau misalnya petugas kesehatan di rumah sakit tanpa seizin, karena itu ada undang-undang di yang dapat jawab prinsip etiknya memang prinsip confidentiality terus diterapkan di rumah sakit. Yang nomor B itu lebih ke prinsip ya bagaimana kita bisa berbuat baik dan efisien. Benefit itu bagaimana kita bisa berbuat baik kepada pasien. Sedangkan yang C yang paling sering muncul juga di hukum otonomi itu ya setiap tindakan apapun ya pasien, nah itu harus benar-benar didokumentasikan di rekam medis pasien bahwa dia benar setuju nih, dia ada lembar persetujuannya, ada lembar penolakannya, itu dia punya wewenang penuh untuk menentukan. Oke. Cek apakah masih putus-putus. Cek. Suaranya putus-putus, Pak.
Oke, tunggu sebentar. Saya coba jaringan yang lain. Cek prinsip otonomi. Apakah masih putus-putuskah suara saya? Sedikit putus-putus. Cek. Hmm. Aman, Pak. Prinsip otonomi ini, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke, prinsip otonomi ini, jadi setiap apapun yang kita lakukan ke pasien di rumah sakit, ya kita harus mendapatkan persetujuan dari pasiennya. Entah itu menolak atau setuju, itu harus ada inform consent-nya, atau di lembar persetujuannya harus ada tanda tangan dari pasien atau keluarganya. Nah, sedangkan yang veracity, kira-kira ada yang tahu veracity itu apa? Kira-kira veracity itu apa? Pak Wahyu, kira-kira veracity itu apa, Pak? Atau Ibu Rina? Ada yang punya pendapat? Jujur, Pak. Veracity. Jujur, oke. Jujur, benar. Jadi apapun yang dialami sama pasien, atau misalnya kondisi pasiennya, walaupun memang benar perburukan, atau misalnya memang kita nggak bisa menangani dengan maksimal sesuai dengan harapan pasien, ya seorang perawat itu harus menerapkan prinsip veracity, kebenaran ya. Jadi harus diinformasikan kepada pasien bagaimana kondisi pasien sebenarnya, bagaimana terapi yang akan diambil, bagaimana asuhan yang akan dilakukan, dan bagaimana kira-kira outcome yang bisa teman-teman capai, ya itu harus benar-benar dijelaskan kepada pasien dengan jujur dan benar datanya. Kalau yang nomor E itu justice. Justice itu kira-kira apa? Justice itu Keadilan, adil. Pak. Keadilan, ya harus adil. Nggak bisa membeda-bedakan, misalnya Ibu Rina punya tetangga yang sakit, terus ada lagi orang lain dengan tanggung jawab yang sama, tapi Ibu Rina bedakan, oh ini karena tetangga saya kasih 2 bantal deh, saya kasih 2 infus deh, saya kasih 2 kali suntikan deh, kalau gitu. Nah, itu teman-teman harus adil ya. Antara pasien A, B, C, dan D ya harus benar-benar diperlakukan dengan adil tanpa kita memandang status dari sosial atau ekonomi dari pasien tersebut. Tapi justice ini sangat sering sekali terjadi konflik di pelayanan, karena ketika kita misalnya kita ketemu pasien saudara bupati, ketika sudah ditelepon, ya pasti kita akan banyak memprioritaskan pada pasien tersebut. Kadang-kadang juga pasien yang lain yang memang udah duluan, ya kita terpaksa harus tunda prioritasnya seperti itu. Itu prinsip justice sebenarnya sering dilanggar, apalagi di rumah sakit pemerintahan seperti itu. Mungkin teman-teman sudah mengalami hal yang sama juga tentang prinsip etik justice, tapi secara profesional seorang nurse ya kita harus bisa, ya biarpun dia saudaranya siapa, bupati atau misal saudaranya camat, ya kita harus bisa memprioritaskan sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Itu mungkin untuk contoh prinsip etik. Nanti mungkin kita di belakang ada beberapa soal lagi tentang prinsip etik. Yang nomor, nah ini penjelasan yang tadi, jadi sudah dijawab benar. Nah, yang nomor 5, ini juga lumayan sering muncul di uji kompetensi keperawatan. Kira-kira dari Ibu Heni bisa membantu untuk membacakan soal nomor 5 ini. Saya persilahkan. Seorang perawat manajer 1 minggu lalu mendapat tugas untuk mengurus di ruang anak. Berkaitan dengan pemindahan itu, perawat tersebut mengalami konflik dengan bawahannya. Strategi apa yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di atas? Nah, ini Ibu Heni habis lulus nurse langsung diangkat jadi kepala ruang anak. Kira-kira strategi apa, Bu, yang diterapkan ketika
ketemu kasus seperti itu? Apa kita akan berkompetensi? Atau gimana Bu Heni kira-kira strategi yang bisa kita ambil ketika kita di lingkungan baru? Kolaborasi, Pak. Oke, kenapa kira-kira kolaborasi, Bu? Kenapa nggak kompetisi? Apa nggak mau kompromi aja nih? Atau smoothing? Atau akomodasi? Ada pendapat lain? Mungkin Ibu Rasini punya pendapat yang lain? Ada teman-teman punya pendapat yang lain tentang strategi yang kita gunakan? Misal Bu Heni nih disuruh menjadi kepala ruangan anak. Di sana ada perawat-perawat senior semua, sedangkan Bu Heni masih baru di ruangan itu. Tapi Bu Heni sekarang udah nurse. Ada pendapat lain selain kolaborasi? Silahkan. Jawabnya memang tepat, kolaborasi. Jadi ketika kita ada di lingkungan baru, kita punya wewenang, tapi teman-teman perawat yang ada di ruangan itu mereka punya pengalaman, punya pengetahuan yang mungkin bisa di atas kita. Nah, salah satu cara yang paling tepat ketika terjadi situasi tersebut, ya teman-teman harus bisa memaksimalkan potensi pengalaman dari ruangan tersebut dengan potensi teman-teman yang mempunyai kewenangan sekarang sebagai kepala ruangan. Nah, itu harus dikolaborasikan, diambil yang baik-baiknya, sehingga bisa menjalankan ruangan itu tanpa berkonflik seperti itu. Jadi jawaban Bu Heni sangat tepat sekali, yaitu kolaborasi. Kalau kompetisi, ya agak susah juga. Kita baru sebagai orang baru masuk, tapi kita berkompetisi dengan perawat-perawat senior yang sebelumnya, yaitu pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu nanti akan mengganggu proses pelayanan. Untuk strategi konfliknya ada berbagai macam. Ini lumayan sering juga muncul di uji kompetensi. Ini sedikit penjelasannya. Jadi teman-teman bisa baca sekilas yang mungkin sudah sering teman-teman alami di ruangan masing-masing. Ada kompromi atau negosiasi. Ya, setelah mendapatkan kuliah tentang manajemen, ya teman-teman harus tahu tidak semua harus ditabrak, tidak semua harus dihindarkan. Jadi ada strategi-strategi yang harus kita lakukan. Ada kompromi atau negosiasi. Nah, jadi kedua yang terlibat ini dia mulai menurunkan target-targetnya atau mulai menyepakati hal yang dibuat. Jadi sama-sama mengalah. Ya udah deh, Bu Heni di sini aja boleh deh sebagai kepala ruangan. Saya sebagai kepala tim aja deh. Nah, itu sama-sama menurunkan target-targetnya. Itu namanya kompromi, sama-sama berkompromi atau negosiasi. Yang kedua ada namanya kompetisi. Jadi kalau kompetisi ini ya harus ada menang, harus ada yang kalah. Ada yang kalah. Ini bisa juga kalau misalnya teman-teman nanti sebagai kepala ruangan nanti atau kepala bidang, ya teman-teman bisa terapkan ke bawahannya. Yang mana kira-kira bisa dikompetisikan sehingga dia berlomba-lomba memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Yang paling baik jadi perawat teladan. Yang paling baik misalnya dapat remunerasi yang lebih seperti itu. Itu bisa kita gunakan juga kompetisi ini sebagai salah satu strategi jadi penyelesaian konflik. Kalau misal akomodasi ya atau cooperation yang ya mungkin kita kumpulkan dua orang yang berselisih itu, kita dengarkan apa keinginan mereka masing-masing, ya kita satukan mana yang sama. Kalau smoothing hampir sama dengan kompromi, cuma bedanya kalau misalnya smoothing dia lebih ke menurunkan egonya, menurunkan keinginannya, sehingga dia mulai mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di kita. Ya udah kita anggap
Sudah nggak ada, kita cari persamaan-persamaannya, itu lebih smoothing. Kalau menghindar ya sama-sama nggak menyelesaikan masalah dan sama-sama nggak menambah konflik aja. Saling diam-diaman. Ini yang paling sering terjadi di ruangan. Mungkin Bapak Ibu sangat sering sekali ketemu temannya berantem, habis itu nggak saling sapa. Ya saling menghindar deh. Ah, saya ngapain saya nyapa dia? Mending dia, kalau dia duluan nyapa, baru saya mau. Nah, itu sama-sama menghindar. Itu sebenarnya nggak menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir yang tadi disebutkan sama ibunya, jawabnya adalah kolaborasi. Ya, kita harus win-win solution nih. Yang mana yang baik itu yang kita sama-sama jalankan bersama, bekerja sama, sehingga pelayanan di ruangan kita pimpin bisa berjalan dengan baik. Nah, itu namanya kolaborasi. Nah, itu mungkin strategi dari penyelesaian konflik. Yang soal nomor 6, saya minta tolong Ibu Zainah Tamami, saya minta tolong untuk membacakan soal nomor 6. Saya persilahkan. Ibu Zainah, apakah hadir? Atau saya minta tolong ke Ibu Dwi Marlena Puspadewi. Dipersilahkan. Baik Pak, maaf Pak suaranya agak bindeng karena flu. Oke. Izin membacakan soalnya. Seorang kepala ruangan di sebuah rumah sakit mempunyai penilaian kerja yang akurat, sehingga menjamin setiap perawatnya akan memperoleh kesempatan berada pada posisi pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing perawat. Manfaat dari penilaian kerja dalam suatu organisasi, apakah manfaatnya? Kira-kira manfaatnya apa? Sebentar Pak. Yang C bukan Pak. Yang C. Ada pendapat yang lainnya? Kenapa yang C kira-kira? Harus punya argumen juga kita dalam memilih apakah manfaat dari penilaian kinerja dalam suatu organisasi. Jadi seorang kepala ruangan di sebuah rumah sakit mempunyai penilaian kinerja yang akurat. Jadi dia penilaiannya benar-benar dia objektif sesuai dengan kinerja dari bawahannya, sehingga menjamin setiap perawatnya akan memperoleh kesempatan pada posisi pekerjaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi dia akan memberikan reward, memberikan promosi kepada stafnya yang memang benar-benar mempunyai kemampuan sesuai. Jadi dia sebagai apa fungsinya dari penilaian kinerja tersebut? Kesempatan kerja yang adil, ya jelas. Kalau misalnya dia sudah mendapatkan kesempatan kerja yang sesuai dengan bidangnya, kira-kira apa manfaat dari penilaian kinerja dalam suatu organisasi? Jadi dia udah dapat kesempatan pada posisi pekerjaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau misalnya orang kalau sudah bekerja sesuai dengan passionnya, sesuai dengan kemampuannya, kira-kira apa yang meningkat? Apa? Berarti benar. Yang meningkat itu adalah prestasinya. Jadi ketika dia sudah mendapatkan tempatnya, mendapatkan passionnya, ditempatkan yang tepat, nah pasti dia akan mendapatkan peningkatan dari prestasi kerja. Nah, itu yang diharapkan dari seorang kepala ruangan kalau misalnya dia melakukan penilaian kinerja yang akurat. Nah, ujung-ujungnya adalah dia akan bisa meningkatkan dari prestasi kerja dari bawahannya seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat di soal nomor 6 ini adalah peningkatan dari prestasi kerjanya. Itu yang menjadi manfaat utama dari penilaian sebuah
kinerja. Kita lanjut ke nomor 7. Mungkin ini sering sudah ditemui di pelayanan. Mungkin Ibu Herwiyati, saya minta tolong untuk membacakan soal nomor 7. Saya persilahkan Ibu. Atau Pak Ramdhani, silahkan. Untuk membacakan soal nomor 7. Pak Wasese juga boleh, silahkan. Monggo. Seorang kepala ruangan melihat langsung bahwa proses timbang terima berjalan tidak efektif dan berdampak pada kinerja anggota perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada shift berikutnya. Perawat cenderung melaporkan hal yang sama setiap waktu dan tidak memenuhi aspek proses keperawatan. Apa tindakan yang tepat untuk dilaksanakan oleh kepala ruangan? Jawabannya kira-kira? Oke, Pak. Mensupervisi standar SOP kegiatan timbang terima di ruangan. Yang nomor C berarti, Pak. E. Oh, E. Supervisi standar Supervisi standar prosedur. prosedur kegiatan Iya. timbang terima di ruangan. Ya. Oke, ada pendapat lain? Silahkan. Perawat cenderung melaporkan hal yang sama setiap waktu dan tidak memenuhi aspek proses keperawatan. Berarti memang kita harus berbagi SPO-nya dari kegiatan timbang terima. Seperti itu, Pak ya? Iya. Oke. Menurut saya. Teman-teman ada pendapat lain? Silakan. Nomor 7. Perawat cenderung melaporkan hal yang sama setiap waktu dan tidak memenuhi aspek proses keperawatan. Jadi dia tidak efektif nih proses timbang terimanya. Sehingga dari takutnya kinerja perawatnya akan jelek pada shift berikutnya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang nomor B ya Pak, mensupervisi tindakan keperawatan yang dilakukan. mensupervisi. Silakan. Karena kan ini dalam pemberian asuhan keperawatan pada shift berikutnya. Ya, benar. Bagus sekali. Ada B, ada E. Ada pendapat lagi yang lainnya? Silakan. Ayo, silakan. Ada pendapat lagi yang lainnya? Misalnya B PPT-nya dan E. hilang ya, Pak. Kita voting aja. Syarat kirinya hilang, Pak. Oh, hilang ya ada. Tunggu sebentar. Ada nih. Hilang ya. Yang nomor 7. Silakan. Kira-kira jawabnya apa? Mensupervisi tindakan keperawatan yang dilakukan atau kita supervisi SPO timbang terimanya. Seorang kepala ruang perawat langsung bahwa proses timbang terima berjalan. Dia melihat langsung nih, dia udah lihat langsung nih bahwa proses timbang terima itu nggak berjalan efektif. Itu akan berdampak pada kinerja anggota perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada shift berikutnya. Perawat cenderung melaporkan hal yang sama setiap waktu dan tidak memenuhi aspek proses keperawatan. Jadi, ketika kita menemukan hal yang seperti itu, kira-kira apa jawabannya? Ada B dan E. Saya coba
berikan penjelasan sedikit. Jawabnya yang benar adalah yang nomor C malah. Yang paling tepat. Ya kita jalannya timbang terima. Yang benar-benar kita harus supervisi, harus arahkan. Karena itu yang nggak tepat. Jadi dia melaporkan. Pada saya melaporkan pasien ini keluhannya ini. Ini mungkin kejadian yang paling sering terjadi ketika di rumah sakit kita menulis swab. Swabnya kita belum ke pasien tapi swabnya udah jadi. Itu fenomena yang paling sering karena saya juga alami di lapangan. Jadi ya pasti nggak akan menggambarkan kondisi pasiennya. Ya karena kita udah buat duluan, belum kita ke pasien tapi kita udah buat swabnya. Kita tinggal nambahin. Kalau teman-teman saya laksanakan di lapangan, kita akan hanya menambahkan tensi, nadi, RR. Ya itu pun RR kadang-kadang kita udah buat anggap semuanya 20 seperti itu. Dan kita cuma tensi aja yang mungkin kita tambahkan atau berbeda dari SIP sebelumnya seperti itu. Jadi yang paling tepat di nomor 7 ini adalah kita harus mensupervisi sebagai kepala ruangan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, ini nanti akan saya share juga. Slide-nya, biar teman-teman bisa belajar. Kenapa sih jawabannya C? Ya, teman-teman nanti bisa baca-baca dari argumennya. Nah, ini hal yang perlu dilakukan sebagai pemimpin adalah melakukan supervisi atas jalannya timbang-terima perawat. Dengan supervisi, ya kita akan membuat kegiatan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, ini apa yang perlu diperhatikan saat dilakukan supervisi. Silakan dibaca-baca nanti. Saya akan share slide-nya. Nah, kita lanjut ke nomor 8, yang paling sering juga muncul ketika manajemen. Ya, manajemen itu kalau nggak perencanaan, ya pengarahan, pengawasan, ya seperti itu aja sih soal manajemen. Saya minta tolong ke Pak atau Ibu siapa ya? Elni Zebua, silahkan. Ibu Elni untuk membacakan soal nomor 8. Soal nomor 8, silahkan Ibu Elni. Elni Zebua. Atau Ibu Jayatri Kurniasih, saya minta tolong untuk membaca. Silahkan. Ibu Jayatri, hadirkah? Atau Ibu Clara? Ibu Clara Ega? Ya, Kak. Silakan untuk membaca nomor 8. Seorang lulusan nurse baru 3 bulan bekerja di sebuah RS swasta. Berdasarkan penampilannya 3 bulan ini, perawat tersebut menunjukkan antusiasme dan komitmen yang tinggi pada institusi dan bidang yang digelutinya. Namun secara kompetensi ia masih tergolong kurang terampil dan kurang cekatan. Ia cenderung belum tanggap terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Apa yang dilakukan manajer perawat terhadap perawat tersebut? Yang D ya Pak, bimbingan atau coaching. Oke, jelas mungkin jawab yang nomor 8. Saya nggak akan bahas lagi. Jadi ketika masih bingung apa yang dilakukan, ya berarti nurse itu perlu bimbingan atau pendampingan apa yang harus dia lakukan. Oke, terima kasih. Baik sekali. Selanjutnya, nah ini Pak Wayan. Ya, silakan. Selamat malam Pak, izin saya bertanya. Jadi waktu minggu belajar mandiri itu kami dikirimin video. Nah kebetulan videonya itu sama persis sama materi pada malam hari ini. Nah pada soal nomor 7 itu yang saya tonton video itu jawaban Bapak itu yang B Pak.
Yang Nah, tapi mensupervisi malam ini tindakan jawabannya keperawatan. yang C. Oke. Ya, Kenapa mohon kira-kira? Jadi yang paling tepat apa kira-kira? Bagus sekali. Jadi kita sama-sama evaluasi. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, bukan B. Mungkin saya revisi video sebelumnya. Jadi yang paling tepat untuk tindakan yang paling tepat dilaksanakan oleh kepala ruangan, dia harus mensupervisi dari jalannya timbang terima di setiap dinasnya. Karena masalahnya kata kuncinya di sini adalah proses timbang terimanya yang berjalan tidak efektif, bukan tindakan keperawatannya yang tidak efektif. Jadi yang jelas jawabnya yang nomor 7 ini adalah pilihan yang C. Mungkin saya sedikit revisi video saya sebelumnya untuk yang nomor 7 ini. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi yang paling tepat memang yang nomor C, karena memang yang masalahnya adalah di timbang terimanya. Lanjut ke nomor 9, silahkan. Apakah fungsi manajemen keperawatan yang sedang dijalankan oleh kepala ruang tersebut? Ini jawabnya sudah jelas kayaknya. Pak Riko, silakan jawabnya sudah jelas seperti Pak ya, nomor 9. Atau Ibu Sri Pertiwi, bisa dibantu dibacakan untuk nomor 9. Kepala ruangan ICU sedang merencanakan pengembangan staf melalui pendidikan dan pelatihan selama 6 bulan untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan staf yang berada di ruang ICU. Apakah fungsi manajemen keperawatan yang sedang dijalankan oleh kepala ruangan tersebut? Kalau menurut saya pengarahan kali apa ya? Pengarahan? Iya. Ada pendapat lainnya? Perencanaan, Pak. Perencanaan? Yang lainnya? Kepala ruang Perencanaan, Pak. ICU. Yang soalnya juga merencanakan, Pak. Yang merencanakan. Oke. Ada pendapat lainnya? Kepala ruang ICU sedang merencanakan pengembangan staf melalui pendidikan dan pelatihan selama 6 bulan untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan staf yang berada di ICU. Jadi, yang di sini kata kuncinya adalah pengembangan staf. Kalau saya bisa, sepertinya ada di sini. Nah, penjelasannya ada di sini. Jadi, fungsi manajemen itu ada 5. Dari perencanaan. Di perencanaan ini, kita biasanya itu lebih ke apa tujuan yang ingin kita capai, apa misinya, apa visinya, itu biasanya ada di perencanaan. Ini jadi perencanaan secara garis besar. Di perencanaan ini juga ada, selanjutnya ada organizing. Organizing itu maksudnya adalah siapa yang melakukan rencana tadi, siapa yang jadi komando, siapa yang diberikan komando, yaitu harus jelas di organizing. Nah, sedangkan yang ketiga, fungsi manajemen itu adalah staffing. Nah, staffing di sini yaitu pengaturan staf. Pengaturan staf itu dari dia perencanaan, sampai dia pengembangan, sampai dia menghitung berapa yang diperlukan, itu ada di pengaturan staf ini, di staffing ini. Nah, ketika dia sudah punya staf, dia akan lakukan orientasi, lakukan supervisi, lakukan motivasi, itu namanya di pengarahan, di actuating. Itu proses manajemennya seperti itu. Jadi dari perencanaan, organizing, pengaturan staf, pengarahan atau actuating, dan setelah dia arahkan, setelah dia motivasi, setelah dia supervisi, itu baru dia akan awasi atau dia akan lakukan penilaian kinerja di tahapan controlling ini. Jadi fungsi manajemen itu ada dari 5 ini. Dan kalau misalnya kita tengok ke soal ini, dia lebih ke pengaturan staf. Bagaimana dia menentukan
berapa jumlah stafnya, apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensinya, itu lebih ke pengaturan staf. Jadi dia semuanya ada di tahapan staffing. Sedangkan kalau misalnya di perencanaan, kalau misalnya ada yang menjawab perencanaan, itu lebih dia menentukan visi misinya. Tujuannya apa yang ingin dicapai. Itu lebih ke perencanaan secara umum. Sedangkan kalau misalnya dia fokus ke pengaturan staf, perencanaan stafnya, berapa jumlah yang diperlukan, kompetensi apa yang dimiliki, itu lebih ke staffingnya. Jadi jawaban yang nomor 9, jawaban yang tepat adalah yang nomor 9, yang tepat adalah nomor, bukan perencanaan. B. Iya, Pak. Pengaturan staf. B. Yang paling tepat adalah pengaturan staf. Jadi mekanisme POSAK ini dari perencanaan, siapa yang melakukan, bagaimana staf yang diinginkan, bagaimana dia dimotivasi, diarahkan, disupervisi, bagaimana dia dinilai kinerjanya, itu kalau misalnya berdasarkan soal ini, yang paling tepat kata kuncinya adalah pengembangan staf. Atau kalau misalnya kita bilang di fungsi manajemen adalah dia di tahapan staffing. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 9 adalah yang pilihan B. Oke, lanjut ke nomor 10, yang paling sering muncul dari teori perubahan dari Kurt Lewin ini. Ibu Novi Andini, kira-kira bisa dibacakan soalnya, saya persilahkan. Silakan Ibu Novi Andini. Atau Pak Maman, silakan. Atau Bu Rina Rifani, silakan untuk membacakan soal ini kembali. Seorang kepala ruangan di ruang bedah melakukan evaluasi terhadap pengendalian infeksi. Kepala ruangan melakukan observasi terhadap perawat terhadap kepatuhan perawat pelaksana dalam melakukan cuci tangan dan hasilnya kurang baik. Kepala ruangan telah melakukan beberapa tindakan mengenai ketidakpatuhan ini. Salah satunya melakukan supervisi secara rutin dan melakukan seminar mengenai cuci pada perawat tersebut. Apakah tahap perubahan yang sudah dilakukan di ruangan tersebut? Jadi jawabannya adalah Iya, Pak. Freezing bukan, Pak? unfreezing. Yang E, ya, Perubahan berubah. unfreezing. E apa A, apa B, apa C, apa D? Tahapannya ada 3. Jadi saya coba berikan gambaran sedikit tentang 3 fase perubahan dari Kurt Lewin yang memang ya soal ini pasti muncullah di UKM biasanya, tapi dengan model yang berbeda. Jadi tahapannya dari unfreezing. Unfreezing ini bagaimana kita membangun kesadaran bahwa kita harus berubah nih. Kita didorong bahwa kita harus berubah. Karena ini sangat penting sekali nih melakukan perubahan. Nah, itu tahapan di unfreezing. Sedangkan ketika dia sudah sadar dan mulai bergerak, dia sudah melakukan perubahan itu, dia sudah melakukan cuci tangan dengan baik, itu tahapan di moving, dia sudah bergerak. Jadi dia sudah mulai belajar melakukan kebersihan tangan 6 langkah itu, 5 momen cuci tangan, dan dia sudah lakukan. Nah, ketika dia sudah lakukan perubahan itu, perubahan yang sudah dilakukan dia biar semuanya tetap melakukan 6 langkah kebersihan tangan dan dia melakukannya setiap 5 momen itu, dia
Hilang suaranya. Pak, suaranya hilang. Mungkin sedang angkat telepon Pak Wayannya. Oh, ini hilang nih, Pak Wayan. Suaranya nggak ada Pak Wayan. Suaranya hilang, Pak. Pak Wayan kemana nih Pak Wayan? Nggak ada suaranya Pak, izin. Oke, mohon maaf mungkin tadi suara saya hilang. Apakah suara saya sudah muncul kembali? Ya, sudah muncul Pak. Monggo. Nah, hilang lagi nih Pak. Ya, teman-teman. Ya, sudah Pak. Oke, mohon maaf. Jadi nomor 10 ini kuncinya di 3 ini. Dari dia berair, dia mau berubah, bahwa oh penting nih melakukan sebuah perubahan. Nah itu dia dari tahapan unfreezing. Ketika dia sudah mulai berubah, dia akan mulai bergerak. Dia perubahan yang dia lakukan cuci tangan dengan 6 langkah, dengan 5 momen. Nah dia lakukan Putus-putus, Pak. perubahan. Nah, ketika perubahan itu sudah dirasa baik, ya dia akan melakukan kembali perubahan. Putus-putus, maaf, sepertinya sinyal saya agak jelek. Freezing, terdengarlah suara saya? Udah, Pak, udah, Pak. Oke, sepertinya main-main karena besok mencoba. Oke, jadi tahapan yang dilakukan kira-kira dari bayangan itu, teman-teman punya bayangan, silakan. Dari nomor 10 ini, jawaban yang paling tepat adalah nomor 10 yang tunggu sebentar. Seperti saya yang nomor 10 kira-kira Yang C, Pak.
Yang C jelas berarti. Yang nomor 10 ada yang C. Pastikan teman-teman. Saya coba. Jadi ini soal yang paling sering muncul untuk nomor 10 ini dari 3 fase perubahan dari Kurt-Lewin ini. Oke, yang nomor 11. Jawab yang tepat adalah Halo Pak Wayan, tidak bisa didengar. agak jelek. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Saya minta tolong Cynthia Arimbi tadi untuk membacakan nomor 11. Dipersilakan.
Baik, Pak. Seorang kepala ruangan, seorang kepala ruang keperawatan bedah menjalankan supervisi mengenai pendokumentasian asuhan keperawatan kepada semua perawat pelaksana yang bertugas. Saat supervisi, didapatkan perawat hanya menuliskan masalah keperawatan yang dialami pasien tanpa menuliskan diagnosa keperawatan. Apakah langkah yang harus dilakukan kepala ruangan tersebut? Menurut saya yang Pak, menjelaskan mengenai pendokumentasian sesuai standar asuhan. Jadi jawab yang tepat. Kira-kira jawab yang tepat adalah jadi jawab yang tepat apa kira-kira? Nomor 11. Seorang kepala ruang perawatan bedah menjalankan supervisi mengenai pendokumentasian asuhan keperawatan kepada semua perawat pelaksana yang bertugas. Saat supervisi, didapatkan perawat hanya menuliskan masalah keperawatan yang dialami pasien tanpa menuliskan diagnosa keperawatan. Apakah langkah yang harus dilakukan kepada ruangan tersebut? Jadi dia langsung aja. Jawabannya yang paling tepat adalah nomor apa? Ibu Cynthia Arimbi yang paling tepat. Yang A ya, Pak. Benar. Yang paling tepat adalah yang A, menjelaskan mengenai bagaimana sih pendokumentasian itu sesuai dengan standarnya. Itu nomor 11. Lanjut ke nomor 12. Saya minta tolong Ibu Dwi Rohyani untuk membacakan. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat. Hasil pengkajian didapatkan nyeri pada kedua lutut kakinya. Klien tersebut mengalami disorientasi dan gelisah. Riwayat sebelum masuk rumah sakit pernah jatuh dari tempat tidur. Bagaimanakah upaya perawat untuk menghindari risiko jatuh pada klien tersebut? Yang A, ajarkan kepada klien dan keluarga untuk memanggil perawat jika ingin turun dari tempat tidur. Yang B, memberikan saran untuk melakukan aktivitas hanya di tempat tidur saja. Yang C, rendahkan ketinggian tempat tidur klien saat ditinggal perawat. D, selalu memasang penghalang pengaman tempat tidur. E, pilihkan tempat tidur klien dekat dengan nurse station. Jadi yang paling tepat adalah dia udah pernah mempunyai riwayat jatuh Iya, dari tempat dan tidur. mengalami disorientasi, gelisah. Benar. Jadi apa? Apakah mungkin kita pas hanya memasang penghalang saja dia nggak akan bisa. jatuh? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi yang paling E bisa kira-kira yang E ya. pilihkan tempat tidur klien dengan nurse station, dekat dengan nurse station. Kira-kira efektif nggak? Ya kalau misalnya ada kaca yang bisa dilihat oleh perawat atau misalnya CCTV, biarpun dekat, kalau misalnya dia nggak bisa lihat, ditutup pintu yang berbeda, berarti kan nggak bisa juga. Yang nggak efektif juga. Jadi yang paling tepat yang mana kira-kira, Bu? Karena pasiennya udah disorientasi ya dan gelisah. Kalau mengajarkan Berarti nggak kalau mungkin. misalnya seperti itu, Kalau mengajarkan kan nggak mungkin. Karena dia berarti udah nggak harus disorientasi. pasien, yang nggak hanya pasien aja yang kita ajarkan, berarti kita harus melibatkan keluarganya. Keluarga. Jadi kita Ajarkan harus klien dan keluarga untuk memanggil perawat jika ingin turun dari tempat tidur. ada pendapat lain? Rendahkan ketinggian tempat tidur klien saat ditinggal perawat. Jadi konsep kalau manajemen risiko jatuh itu, kalau misalnya kita nggak bisa bekerja sama dengan pasien, ya kita harus libatkan keluarganya.
Jadi yang paling tepat adalah yang nomor A. Jadi harus kita ajarkan klien, keluarga, kalau misalnya ada apa-apa, nanti bisa telepon saya atau misalnya tekan bel di sini nih, saya akan ke sini untuk membantu aktivitas Bapak atau Ibu seperti itu. Itu yang mungkin bisa kita kerjakan untuk menghindari risiko jatuh pada pasien tersebut. Karena udah 60 tahun, udah disorientasi, ya kita terendahkan serendah-rendahnya. Kadang-kadang kalau misalnya kalau udah lansia, dia akan Tetap jatuh. jatuh karena dia ingin bergeser seperti itu. Jadi ini kita penting untuk melibatkan keluarga yang ada 24 jam di sisinya seperti itu. Tapi Oke, memang soalnya, izin Pak, soalnya ini Ya, rancu juga ya. Harus rancu. memang teliti ya, karena Ah, ada mengajarkan kliennya ini. Sementara ya, kliennya ini kan disorientasi, jadi disorientasi. Ya, seperti itu. harus mempertimbangkan benar. Kalau Ah, keluarga iya, cuman di ya. sini klien dulu yang diajarkan. Gitu ya. Tapi pilih. Jadi kita harus kalau misalnya manajemen Jadi itu, kalau bahasa Indonesia persis. Kalau saya dulu bahasa Indonesia nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi kita harus benar-benar, ya kira-kira jawaban dari A dan E itu semuanya benar. Tapi yang paling memang iya, kira-kira bisa kita jalankan betul. yang mana seperti itu. Itu yang Betul. mungkin prinsip dari manajemen. Mungkin kalau misalnya manajemen itu yang tahap perubahan, model keperawatan, etik, itu yang paling udah pasti jawabannya. Tapi kalau misalnya seperti ini, ya kita harus telah juga Ya, yang mana kira-kira yang paling tepat. dianalisa ya. Dianalisa juga. Jadi kita harus baca semuanya. Kalau misalnya manajemen besok A, besok-besok bisa B juga seperti itu. Jadi yang mana kira-kira menurut kita, persepsi kita pada saat membaca soal kata kunci itu yang harus kita pahami juga seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 13. Dari Ibu Diah Prahesti, saya minta tolong Ibu Diah. Silahkan Ibu Diah untuk membacakan soal nomor 13. Seorang perawat primer bertanggung jawab pada pasien di ruang rawat. Salah satu klien yang dirawat mengalami penurunan status gizi drastik. Intervensi telah dilakukan sesuai rencana, namun belum menunjukkan perubahan. Kemudian perawat tersebut merencanakan untuk mendiskusikan kasus tersebut dengan berkolaborasi dengan tim kesehatan lain. Untuk pertanyaannya, apakah kegiatan yang direncanakan pada kasus tersebut di atas kamar berapa? yang menurut saya yang Pak. Benar, Enggak. ini jawabnya yang E, memang benar, yang E, Bentar, produk keperawatan. Karena yang lain nggak mungkin. Mm-mm. Supervisi enggak kayaknya. Mm-mm. Pendelegasian enggak. Timbang terima enggak kayaknya. Disaat planning enggak juga. Mungkin yang paling tepat, yang paling aneh yang nomor E seperti itu. Saya juga setuju yang nomor E. Jadi kalau misalnya pada saat ronde keperawatan, mungkin teman-teman lebih punya pengalaman di rumah sakit, tapi pengalaman saya di rumah sakit, kalau misalnya ada kasus-kasus yang memang kita nggak bisa selesaikan dengan keperawatan secara mandiri, ya kita harus kolaborasi dan bahas bersama dokter, perawat, gizi, farmasi. Itu datang ke pasien, kita belajar bersama-sama dari kasus yang sulit seperti ini, dan itu bisa kita lakukan di kegiatan ronde keperawatan seperti itu. Jadi ronde keperawatan nggak hanya perawat saja yang ikut, tapi ada dokter, gizi, farmasi, fisioterapi, mungkin juga ikut yang memang berhubungan dengan kasus yang kita bahas seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah yang E, nomor 13. Untuk yang nomor 14, nah ini ada fungsi manajemen lagi nih. Nah, ini mungkin agak-agak mirip kayak yang tadi. Ibu, siapa ya, saya minta tolong untuk membaca. Mungkin Ibu Vina Rianti, saya minta tolong untuk membacakan soal nomor 14. Silahkan. Seorang kepala bidang keperawatan dan tenaga perawat yang ada di rumah sakit baru dikarenakan banyak yang sudah mendekati pensiun. Apakah fungsi manajemen yang sedang dilaksanakan pada kasus tersebut?
pengaturan staf ya Pak. Oke, ini mungkin jelas sama kayak tadi soalnya. Jadi kita di staffing itu ada dia merencanakan berapa jumlah tenaganya, kompetensi apa yang harus dimiliki, itu semuanya ada di tahapan fungsi manajemen staffing. Lanjut ke soal nomor 15. Saya minta tolong Bapak Muhammad Rastam Nawawi. Seorang kepala ruangan yang sedang mempersiapkan pembenahan ruangan termasuk metode asuhan. Saat ini kepala ruangan tersebut mendapatkan tugas baru dari Direktur Rumah Sakit untuk segera berangkat mengikuti kegiatan pelatihan manajerial ya. Sebagian tugas didelegasikan kepada di bawahnya. Apakah aspek terpentingnya harus diperhatikan kepala ruangan tersebut? Yang menciptakan suasana motivasi, yang B mempercayakan pekerjaan untuk dilaksanakan, memastikan memberikan berkompeten, yang E staf perawat baru yang tidak memastikan memberikan tugas pada staf yang berkompeten. Jadi ditinggalkan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemberian asuhan keperawatan. D berarti. Ya, D. Oke, mungkin ini sudah benar semua, jawaban di komen juga sama D. Lanjut ke nomor 16. Nah, ini yang paling sering muncul juga ketika hukum, pasti dibolak-balik self care, total care, partial care. Saya minta tolong Ibu Zainah Tamami, hadirkah? Apa sambil jaga tadi? Dibilang. Atau Ibu Trias Ardi. Apakah berkenan membaca? Atau saya minta tolong Ibu Nindi Sylvia. Ibu Nindi, monggo. Atau Ibu Made Cahyani, dipersilakan membaca nomor 16. Ya Pak, seorang perempuan usia 39 tahun dirawat pada bangsal penyakit dalam. Dari hasil pengkajian ketergantungan klien didapatkan data klien memerlukan perawatan 3-4 jam per 24 jam. Ambulasi dibantu, klien terpasang infus dan kateter dan perlu observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam. Apakah derajat ketergantungan klien terhadap kebutuhan keperawatan berdasarkan kriteria Douglas itu kalau saya partial care ya Pak? Parsial berarti. Iya. Saya ngikut aja sih. Jadi kuncinya di sini. Jadi ini yang harus kata kunci yang harus teman-teman setidaknya pernah lihat atau baca tentang perawatan minimal itu perlu waktu 1-2 jam. Itu makan minum masih bisa dilakukan sendiri. Observasi tanda-tanda vital itu setiap pergantian shift. Sedangkan untuk perawatan intermediate atau parsial tadi dibilang sama Bu Made, kebersihan diri, makan minum sudah mulai dibantu, observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam, ada injeksi, kateter, infus. Sedangkan kalau maksimal atau total itu perlu waktu 5-6 jam setiap harinya. Itu observasinya sudah setiap 2 jam. Biasanya dia ada saksian tindakan, ada
NGT, ada intravena, ada kateter juga ada di total. Jadi dari pemaparan tersebut yang paling tepat berarti yang parsial berarti benar. Ada pendapat lain? Silahkan kalau ada. Jadi ini pasti muncul di hukum. Entah dia dibolak-balik yang self-care atau total. Nah, itu harus dipahami. Nah, ini kata kuncinya ada di sini. Saya sudah ringkas demikian rupa. Nah, ini nomor 17. Apa ini ya? Ibu Nindi Sylvia, hadirkah? Nomor 17, dipersilahkan. Atau yang lain? Ibu Kristin apa Pak Kristin? Ibu Kristin ya? Silahkan. Ibu Kristin. Atau Ibu Helen. Ibu Helen. Silahkan. Hadirkah Ibu Helen? Atau mungkin sambil jaga. Ibu Heni deh, saya minta tolong Bu Heni kembali untuk membacakan nomor 17. Baik, Pak. Saat operan kepala ruangan mendengarkan banyak keluhan dari keluarga pasien. Satu perawat berhalangan hadir karena anaknya sakit. Lift rumah sakit menuju ke ruangan sedang dalam perbaikan sehingga perawat harus menggunakan tangga manual untuk akses ke ruangan yang berada di lantai 4. Setelah selesai memberi pengarahan, kepala ruangan berkata, "Tetap semangat teman-teman dalam melayani pasien dan keluarga." Apakah fungsi kepemimpinan yang ditampilkan kepala ruangan tersebut? B, Pak, sebagai motivator. Oke. Karena memotivasi teman-temannya. Oke, sebagai motivator. Mungkin lain kali kalau misalnya ketemu soal seperti ini, jangan langsung jawab sebagai motivator. Tapi kalau misalnya konteksnya berbeda juga bisa fungsi kepemimpinnya yang berbeda. Tapi kalau misalnya di konteks ini, tetap semangat untuk melayani pasien dan keluarga, itu memang tepat jawabannya adalah yang B, seperti itu. Lanjut ke nomor. Nah, ini ada fungsi manajemen lagi. Kira-kira jawabannya Ibu Dwi Rohyani bisa minta tolong membacakan nomor 18. Atau Ibu Vina Haryanti, silakan untuk membacakan nomor 18 kembali. Ibu Vina. Baik, Pak. Seorang nurse penanggung jawab shift dini sore memasuki kamar 6, 7, dan 8 untuk memastikan semua rencana usaha keperawatan yang dilakukan oleh perawat karena berjalan dengan baik. Dilanjutkan dengan memenuhi perawat penanggung jawab kamar dan mengecek ketersediaan alat. Apa fungsi manajemen yang dilakukan nurse penanggung jawab shift tersebut? Ya Pak, controlling. Controlling, oke, benar. Jadi yang tepat adalah dia memastikan bahwa sesuai nggak tujuan di awal dengan hasil yang sudah dilakukan. Jadi yang tepat adalah yang E, controlling. Goal planning, perencanaan. B, organizing. Nomor C, coordinating. Coordinating mungkin lebih ke actuating sama. Yang D, directing itu sama dengan actuating, mengarahkan. 18 E. Nomor 19 saya minta tolong Ibu Elni Zebua, apakah sudah hadir? Ini kayak pertanyaan bahasa Indonesia. Itu saya minta tolong Ibu Clara Agah. Atau yang hadir saja deh.
Ibu Kurnaisih. Baik, Pak. Sebagai kepala regu dituntut untuk dapat melakukan banyak aktivitas asuhan dan manajemen di ruangan. Setelah mengarahkan asuhan jam 8 terhadap anggota, dilanjutkan rapat pengembangan dengan kepala ruangan jam 10. Selain itu, jam 12.30 juga masih harus mengawasi pelaksanaan asuhan klien dan jam 13.30 harus mengecek dokumentasi asuhan keperawatan anggotanya. Apakah kemampuan yang paling penting harus dimiliki untuk menjalankan kegiatan tersebut? A. Pengetahuan yang luas. B. Pengelolaan waktu yang efektif. C. Kegiatan yang matang. D. Keterampilan manajemen klinis. E. Stres. Jawaban yang tepatnya pengelolaan waktu yang efektif, Pak. Oke, saya rasa sangat jelas sekali seperti soal bahasa Indonesia. Jadi jawabnya adalah B, pengelolaan waktu yang efektif. Lanjut ke nomor 20. Ibu Helen atau Ibu Dwi Marlena Puspadewi. Minta tolong dibacakan kembali nomor 20. Nomor 20, silakan Ibu Dwi Marlena Puspadewi. Atau Ibu Rasini. Mohon izin Bapak, saya sedang dines sore. Oh, Mohon maaf. oke. Pak Riko, silakan. Kalau enggak Pak Riko, mungkin saya minta tolong Ibu Rini Herwiyati kembali, nomor 20. Ibu Rini Herwiyati. Sepertinya. Atau Pak Waseso aja dah lagi, nomor 20. Yang aktif di grup. Seorang perawat manajer mendapatkan keluhan dari pasien tentang komunikasi perawat yang kurang baik, sehingga pasien merasa kurang puas dengan pelayanan keperawatan di ruangan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, perawat manajer melakukan upaya peningkatan mutu yang berfokus pada peningkatan kemampuan komunikasi dan caring perawat. Apa dimensi mutu yang ditingkatkan oleh perawat manajer tersebut? A. Tangible. B. Reliability. C. Responsiveness. D. Assurance. E. Empathy. Empati, Pak. Oke, jelas ya. Kalau caring bahasa empati, Pak ya. Oke, siap benar. Jadi yang benar adalah menang empati. Coba saya carikan soal etik lagi. Sepertinya saya coba carikan soal etik kembali. Mungkin ada pertanyaan teman-teman sambil saya mencari soal tentang etik kembali. Nah, ini ada. Nah, ini mungkin sedikit tambahan dari saya. Kira-kira nomor 41, jawabnya apa ya, teman-teman? Hilang deh. Nah, bisa dibacakan. Ibu Ika Puspitasari, saya minta tolong untuk membacakan soal nomor 41 ini. Mungkin bisa sebagai tambahan.
seorang perawat berusia 30 tahun yang bekerja di ruang perawatan penyakit dalam selama 4 tahun bertindak sebagai ketua tim A. Dalam kegiatannya sehari-hari berupaya melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan ilmu yang dimiliki dengan melakukan sebaik mungkin tugas yang menjadi tanggung jawabnya agar anggota tim dapat mengikuti sesuai dengan harapan. Apakah langkah pertama yang harus diupayakan oleh ketua tim terhadap bawahannya? Apa kira-kira? Evaluasi C ya, Pak? Evaluasi. Jadi yang pertama, ini sebenarnya sama dengan tahapan perubahan dari Kurt Lewin tadi. Ada dari unfreezing, moving, dan revising. Dari dia, bagaimana dia mendorong bahwa dia sadar akan pentingnya perubahan, bergerak melakukan perubahan. Yang terakhir adalah mempertahankan perubahan. Di sini kan seorang perawat sebagai katim ini dia mau bahwa teman-temannya itu sadar bahwa kita harus berubah, melakukan perubahan sesuai dengan rencana yang telah dia buat. Ini mungkin lebih ke perbedaan bahasa. Yang paling tepat kira-kira apa? Coba ada teman-teman bacalah kembali. Kata kuncinya adalah apa langkah pertama yang harus diupayakan oleh ketua tim terhadap bawahannya. Menyadari untuk perubahan, Pak. Ya, menyadari untuk perubahan. Jadi pilihan yang tepat nomor 41 ini adalah yang ini beda istilah aja yang digunakan: trial, interest, evaluasi, awareness, acceptance. Jadi yang tepat adalah untuk dia meningkatkan kesadarannya, dia harus awareness, yang D. Jadi yang tepat jawabannya di sini adalah yang nomor D. Jadi ya kuncinya adalah ya teori Kurt Lewin tadi itu yang 3 itu. Nah mungkin ini dah. Nah ini tambah lagi. Saya minta tolong Ibu yang aktif Bu Nurhikmah Pratiwi, hadirkah Bu Nurhikmah Pratiwi? Ada, Monggo Pak. dibacakan lagi, silahkan. Pak, bentar lagi Pak Egi, Pak lagi muntah-muntah. Oh, ya. Oke. Yang lainnya mungkin Ibu Rasini hadir? Ibu Rasini atau kembali aja deh yang Bu Made Cahyani. Silakan Bu Made. Perawat di ruang interna dalam memberikan pelayanan keperawatan selalu memberikan kepuasan pada pasien. Karena pelayanan yang diberikan secara komprehensif, di samping itu, perawat senantiasa memperlihatkan kerja yang lebih produktif melalui kemampuan kerjasama dan komunikasi yang baik antar perawat. Apakah metode asuhan keperawatan digunakan perawat tersebut? Tim ya, Pak? Bu Made, apakah saya nggak dengar suara apa saya yang jelek saya dengarnya? Halo, Pak? Oh, boleh diulang kembali, saya nggak dengar tadi suaranya menghilang. Iya, saya ulangi ya, Pak. Perawat di ruangan interna dalam memberikan pelayanan keperawatan selalu memberikan kepuasan pada pasien. Karena pelayanan yang diberikan secara komprehensif, di samping itu perawat senantiasa memperlihatkan kerja yang lebih produktif melalui kemampuan kerja sama dan komunikasi yang baik antar perawat. Apakah metode asuhan keperawatan yang digunakan perawat tersebut? Tim ya, Pak? Yang lainnya?
Kenapa nggak kombinasi tim primer ya? Ya, kata kuncinya adalah kerjasama. Kalau misalnya dia mengatakan bahwa kemampuan kerjasama, ada atasannya, ada bawahnya, ada timnya, ya itu mungkin paling cocok adalah yang tim. Tapi kalau ada kata bahwa dipimpin oleh perawat yang terregister mengelola asuhan pasien, itu baru mungkin bisa primer, bisa kombinasi tim dan primer. Jadi memang tepat, yang paling tepat adalah nomor 42 ini adalah yang metode tim. Oke, lanjut, mungkin ini lumayan metode aja sih soalnya. Coba saya tanya yang lainnya. Delegasi. Delegasi nggak ada yang etik ya. Ada pertanyaan mungkin teman-teman, silahkan kalau masih ada pertanyaan. Atau misalnya ada yang mau sharing, silahkan. Ini cuma kayak metode aja soalnya. Nah, ini coba lagi satu, nomor 40. Saya tertarik dengan soal ini. Mungkin bisa dibacakan oleh Ibu Heni kembali dah. Silahkan Bu Heni. Monggo dibacakan nomor 40 ini. Baik, Pak. Terakhir dah. Seorang kepala ruangan anak dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di ruangannya menunjukkan kekuasaannya dengan posisi terutama yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab stafnya dan berupaya melakukan peningkatan motivasi antar staf guna menimbulkan rasa persaingan yang sehat. Apa strategi manajemen konflik yang digunakan oleh kepala ruangan tersebut? Ya, Pak. Kompetisi. Benar. Kata kuncinya adalah persaingan. Kalau misal dia menimbulkan rasa persaingan, itu strateginya dia menggunakan strategi kompetisi. Jadi kompetisi itu merupakan sebuah strategi juga untuk manajemen konflik. Oke, mungkin itu aja sih. Mungkin hal yang bisa kita sharingkan hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau misalnya ada hal yang kita mau diskusikan, atau misalnya ada hal yang kurang pas kira-kira, ya kita buka sesi diskusi atau sharing. Silahkan. Kalau teman-teman mau sharing, karena mungkin ada yang sambil jaga, atau misalnya ada yang belum bisa melihat secara full, ya mungkin nanti kan ada rekamannya juga, nanti bisa di-share sama Pak Heri. Ataupun kalau misalnya teman-teman mau sharing, ya boleh, saya share nomor WA saya. Saya sangat terbuka dengan diskusi, jadi enggak selalu saya yang benar, tapi kalau misalnya teman-teman ada punya pendapat yang lain, ya kita harus bisa sharing juga. Jadi saya akan membuka diri. Kalau misalnya ada yang mau sharing atau punya pendapat yang lain, saya persilahkan. Saya juga terus belajar. Oke, ada lagi teman-teman? Silahkan. Kalau tidak ada, atau misalnya masih belum ada, kalaupun misalnya nanti ada, saya membuka diri. Kalau misalnya ada teman-teman, ya silakan WA saya tentang pertanyaan manajemen, ya silakan kita diskusi bersama seperti itu. Jadi sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin sebelumnya teman-teman nggak sesuai sama keilmuan teman-teman masing-masing, ya saya mohon maaf. Tapi maksud saya hanya berbagi apa yang saya ketahui secara jelas kepada teman-teman semuanya. Itu aja sih mungkin dari saya. Mungkin Pak Heri sudah hadirkah? Atau mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, silakan lewat WA boleh, silakan, nggak ada masalah. Kalau misalnya ada yang ke Bali pun, ya silakan WA saya, nggak ada masalah juga. Jadi saya memang masih aktif tugas di Bali.
Kalau nggak ada pertanyaan, saya izin lab dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya izin lab dulu. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Selamat bertugas kembali dan selamat Iya, beristirahat. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Pak.